Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Fasya Syifa Mutma. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi-fungsi public relations atau PR. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama kita yaitu tentang fungsi-fungsi PR, kita mau bahas dulu nih tentang definisi PR. Mungkin teman-teman bisa menemukan banyak sekali definisi PR, baik dari buku, jurnal, artikel, maupun dari sumber-sumber lainnya. Namun di sini saya mengambil satu definisi PR dari buku yang saya pakai dari Catlip Center and Broom yang mengatakan bahwa PR adalah sebuah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antar organisasi dan publik yang memengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Nah, jadi itu adalah definisi PR, teman-teman. Ini teman-teman harus hafal dan paham banget biar teman-teman tahu ke depannya lebih banyak tentang PR. Oke, sekarang kita akan membahas poin utama kita yaitu tentang fungsi public relations. Menurut buku yang saya pakai yaitu Effective Public Relations karya Catlip Center and Broom, terdapat 9 fungsi public relations. Pertama, ada hubungan internal. Hubungan internal yaitu di mana seorang praktisi PR harus mampu membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat dengan seluruh karyawan internal perusahaan atau organisasi tersebut. Kenapa? Karena karyawan adalah aset penting dari perusahaan. Bayangkan saja jika suatu perusahaan itu tidak punya karyawan atau dalam suatu perusahaan karyawannya itu tidak bekerja dengan baik, pasti jalannya perusahaan juga tidak akan baik. Oleh karena itu, penting banget untuk seorang praktisi PR untuk merancang dan merencanakan program komunikasi untuk seluruh karyawannya agar karyawan ini bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait perusahaan. Karena karyawan itu bisa menjadi sumber informasi bagi pihak eksternal. Jadi pesan-pesan yang karyawan terima itu harus sama dengan pesan-pesan yang memang ingin disampaikan oleh perusahaan atau public relations-nya kepada publik. Yang kedua, ada publisitas. Seorang praktisi PR harus bisa menciptakan publisitas untuk perusahaannya. Publisitas itu apa sih? Publisitas adalah suatu keadaan di mana informasi terkait perusahaan itu bisa masuk ke media massa tanpa berbayar. Seorang praktisi PR harus menyediakan informasi yang memiliki nilai berita sehingga media massa itu tertarik untuk meliput dan juga menayangkannya. Nah, karena publisitas ini sifatnya tidak berbayar, maka dari itu perusahaan tidak bisa mengatur konten. Kemudian yang ketiga ada advertising atau iklan. Advertising atau iklan adalah sebuah konten yang ditayangkan di media massa yang berbayar, yang dimana perusahaan bisa mengatur kontennya. Ini ya teman-teman perbedaan antara advertising dengan publisitas. Kalau publisitas itu kan tadi tidak berbayar lalu tidak bisa mengatur konten. Nah kalau advertising itu berbayar dan bisa mengatur konten. Iklan-iklan di dalam PR ini bentuknya bukan secara langsung bertujuan untuk penjualan ya teman-teman, namun lebih kepada yang bersifat untuk informasi publik. Seperti misalnya contohnya yaitu iklan layanan masyarakat. Yang keempat ada press agentry. Press agentry adalah penciptaan berita atau peristiwa yang bernilai berita untuk menarik perhatian media massa. Media massa itu kan tertarik dengan peristiwa-peristiwa atau informasi yang memiliki nilai berita. Jadi seorang praktisi PR membuat berita-berita yang dimana berita tersebut menarik perhatian media massa, kemudian perusahaan tersebut bisa mendapatkan publisitas dari berita yang dibuat oleh praktisi PR tersebut. Yang kelima, public affairs. Seorang praktisi PR harus bisa membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat dengan pemerintah dan juga komunitas setempat untuk mempengaruhi kebijakan publik. Jadi, seorang praktisi PR harus membina komunikasi dengan pemerintah agar selalu update dengan peraturan-peraturan negara ataupun peraturan-peraturan yang dibuat yang bisa berdampak kepada operasi perusahaannya. Keenam, lobbying. Lobbying berfungsi untuk menjalin dan memelihara hubungan dengan pemerintah, terutama dengan tujuan untuk mempengaruhi penyusunan undang-undang dan regulasi.
Biasanya, perusahaan melakukan lobbying untuk mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemangku kepentingan yang mungkin akan berdampak pada perusahaannya. Ketika melakukan lobbying, seorang praktisi PR harus tahu berbagai macam proses di pemerintahan dan juga tahu apa-apa saja regulasi yang berlaku. Yang ketujuh, manajemen isu. Pada manajemen isu ini, seorang praktisi PR harus bisa melakukan proses proaktif dalam mengidentifikasi, mengantisipasi, mengevaluasi, dan juga merespon isu-isu. Seorang praktisi PR harus bisa mengatasi isu-isu agar tidak bisa berkembang menjadi lebih besar dan parah sehingga menyebabkan kerugian kepada perusahaannya. Hubungan investor. Seorang praktisi PR membangun dan mempertahankan juga menjaga hubungan yang saling bermanfaat dan saling menguntungkan dengan shareholder atau disebut juga dengan pemegang saham atau investor dan pihak lain yang bisa menjadi penyokong dana untuk perusahaan. Nah, fungsi hubungan investor ini hanya ada pada perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada profit atau keuntungan. Sedangkan untuk perusahaan-perusahaan yang tidak berorientasi pada profit atau keuntungan, fungsinya disebut dengan pengembangan. Pengembangan adalah di mana seorang praktisi PR membangun dan memelihara hubungan dengan donor atau donatur dan juga anggota dengan tujuan untuk mendapatkan dana dan juga dukungan secara sukarela. Nah, jadi teman-teman, fungsi public relations itu ada 8. Untuk hubungan investor dan juga pengembangan, itu tinggal dipilih saja berdasarkan perusahaannya. Jika memang perusahaannya berorientasi pada profit, maka fungsinya yaitu hubungan investor. Jika perusahaannya tidak berorientasi pada profit, maka fungsinya yaitu pengembangan. Oke, jadi itu adalah fungsi-fungsi public relations menurut Cutlip, Center, and Broom. Fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan di berbagai perusahaan, baik itu perusahaan yang berorientasi terhadap profit maupun perusahaan yang tidak berorientasi terhadap profit. Jadi tolong diingat ya teman-teman, fungsi-fungsi PR ini sangat penting untuk kalian pahami agar kedepannya kalian bisa lebih memahami tentang public relations. Sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan atau komentar bisa disampaikan di kolom komentar ya. Kemudian jangan lupa like and subscribe channel ini. Terima kasih.